Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan memaparkan materi tentang sistem muskular. Sebelum kami membahas materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Nur Ramadan selaku moderator kelompok 3. Terima kasih. Pengertian sistem muskular atau otot. Sistem muskular atau otot. Sistem muskuloskeletal merupakan sistem gabungan antara muskulus atau otot dan skeletal atau rangka. Sistem ini bertugas sebagai penyokong atau penunjang untuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Gerak tidak sekadar berpindah tempat, namun juga berasal dari kerja sama antara otot, tulang, dan sendi, tendon, ligamen, bursae, dan jaringan-jaringan usus lain yang menghubungkan struktur ini. Muskulus atau otot mengubah energi menjadi kerja mekanik atau gerak aktif, sedangkan skelet atau rangka berfungsi sebagai tempat menempelnya otot untuk mempertahankan bentuk, sikap, dan posisi, dan merupakan alat gerak pasif. Selanjutnya yaitu fungsi sistem muskular. Fungsi dari semua jenis otot adalah untuk pergerakan. Otot rangka juga mempunyai 3 peran penting lainnya dalam tubuh, yaitu mempertahankan postur, menstabilkan sendi, dan menghasilkan panas. Fungsi lain dari sistem muskular yang pertama yaitu pergerakan. Hampir semua gerakan tubuh manusia dihasilkan dari kontraksi otot. Otot rangka berfungsi untuk mobilitas tubuh secara keseluruhan, termasuk berjalan, berenang, dan lainnya. Otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. 2. Menjaga postur dan posisi tubuh. Kita jarang menyadari cara kerja otot rangka yang menjaga postur tubuh. Namun, otot rangka berfungsi hampir terus-menerus untuk mempertahankan dan memperbaiki postur dalam posisi berdiri maupun duduk terhadap gaya gravitasi. Yang ketiga, menstabilkan sendi. Saat otot rangka menarik tulang untuk melakukan gerakan, otot juga menstabilkan sendi. Tendon otot penting dalam memperkuat dan menstabilkan sendi yang memiliki permukaan yang tidak pas, misalnya sendi bahu. 4. Menghasilkan panas. Panas tubuh dihasilkan sebagai produk sampingan dari aktivitas otot. Panas ini penting untuk menjaga suhu tubuh tetap normal. Otot rangka menyumbang setidaknya 40% dari massa tubuh, sehingga otot rangka merupakan otot yang bertanggung jawab untuk menghasilkan panas. Dan yang terakhir yaitu fungsi tambahan. Fungsi otot lainnya adalah otot rangka untuk melindungi organ internal tubuh. Otot polus berperan dalam menyempitkan pupil mata dan mengaktifkan otot erektor pili yang menyebabkan rambut kita berdiri. Selanjutnya yaitu ciri sistem muskular. Adapun ciri dari sistem muskular, yang pertama kontraksilitas, merupakan serabut otot berkontraksi dan menegang yang tidak melibatkan pemendekan otot. Yang kedua yaitu eksitabilitas, merupakan kemampuan untuk menerima dan merespons stimulus. Yang ketiga yaitu ekstensibilitas, merupakan otot yang memiliki kemampuan untuk diregangkan. Dan yang terakhir yaitu elastisitas, merupakan serabut otot yang dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau diregangkan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis otot. Yang pertama itu otot lurik atau otot rangka, merupakan otot yang terletak pada rangka manusia dan menggerakkan rangka. Otot lurik memiliki bentuk seperti serabut-serabut halus, memanjang, dan mengandung banyak inti sel. Kedua itu otot polos, merupakan otot yang geraknya dikontrol oleh saraf tak sadar dan tidak terletak pada rangka. Otot polos ini menyusun organ-organ dalam tubuh dengan struktur berbentuk gelendong dan memiliki satu inti sel yang terletak di tengah. Yang ketiga itu otot jantung.
Otot jantung hanya ditemukan pada dinding jantung. Otot jantung memiliki struktur seperti otot rangka, namun membentuk anyaman karena adanya percambangan. Baik, ada beberapa perbedaan antara otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Perbedaannya dapat dijelaskan pada gambar berikut. Jenis pergerakan tubuh yang pertama itu ada fleksi. Fleksi adalah gerakan umumnya pada bidang sagital yang menurunkan surut sendi dan mendekatkan dua tulang. Yang kedua ada ekstensi. Ekstensi adalah gerakan yang meningkatkan sudut atau jarak antara dua tulang atau bagian tubuh, misalnya meluruskan lutut atau siku. Yang ketiga ada rotasi. Rotasi adalah gerakan umum dari sendi peluru seperti dalam menggelengkan kepala. Yang keempat ada abduksi. Abduksi adalah menjauhkan tungkai dari garis tengah atau bidang median tubuh. Yang kelima ada adduksi. Adduksi adalah kebalikan dari abduksi. Jadi ini adalah gerakan anggota tubuh ke arah garis tengah tubuh. Yang keenam ada sirkumduksi. Sirkumduksi adalah kombinasi dari fleksi, ekstensi, abduksi, dan aduksi yang biasa terlihat pada sendi-sendi peluru. Klasifikasi kerja otot terbagi atas 4, yaitu yang pertama, agonis atau primer mover. Ini merupakan otot utama yang berkontraksi saat melakukan gerakan tertentu. Dan yang kedua, antagonis. Ini merupakan otot yang bekerja secara berlawanan atau tidak searah dengan otot agonis. Misalnya, ekstensor atau meluruskan dengan fleksor atau membengkokkan. Misalnya, otot bisep dan otot trisep. Dan yang ketiga, sygenersis. Ini merupakan otot yang mendukung gerak otot agonis dengan menghasilkan gerakan yang searah. Misalnya, pronator teres dan pronator quadros. Dan pisator. Ini merupakan otot yang mempertahankan gerakan menjadi statis melalui kontraksi isometrik, yaitu ketegangan otot meningkat. Namun panjang otot tetap sama dan tidak terjadi gerakan. Aktivitas otot. Untuk berkontraksi, otot harus dirangsang oleh impuls saraf. Satu neuron motorik atau sel saraf dapat merangsang beberapa atau ratusan sel otot, tergantung pada otot tertentu dan pekerjaan yang dilakukan. Satu neuron dan semua sel otot yang dirangsang disebut unit motorik. Ketika serabut saraf atau akson mencapai otot, maka akson bercabang menjadi sejumlah terminal akson yang masing-masing membentuk persimpangan dengan sarkolemma dari otot yang berbeda. Persimpangan ini disebut dengan neuromuskular. Neuromuskular mengandung neurotransmitter. Neurotransmitter yang menstimulasi otot rangka adalah asetilkolin atau AKT. Meskipun letak ujung saraf dan otot sangat dekat, keduanya tidak pernah bersentuhan karena terdapat celah sinaptik yang diisi oleh cairan interstisial. Ketika impuls saraf mencapai terminal akson, kalsium atau Ca12 terbuka dan memasuki terminal akson. Pada ujung saraf dilepaskan neurotransmitter asetilkolin. Asetilkolin berdifusi melintasi celah sinaptik dan mengikat reseptor di sarkolemma. ACH mengikat dan membuka saluran yang memungkinkan lewatnya Na+ ke dalam serat otot dan K+ keluar dari serat otot. Lebih banyak ion Na+ yang masuk daripada ion K+ yang keluar menghasilkan depolarisasi yang mengarah ke aksi potensial. Begitu dimulai, potensi aksi tidak bisa dihentikan dan menyebar ke seluruh permukaan sarkolemma, menghantarkan impuls listrik dari satu ujung sel ke ujung lainnya. Hasilnya adalah kontraksi sel otot. Sementara potensial aksi terjadi, asetilkolin dipecah menjadi asam asetat dan kolin oleh enzim atau asetilkolinesterase atau ACHE. Ketika sel dalam keadaan istirahat, terjadi difusi ion kalium atau K+ keluar dari sel. Ion natrium kalium dipompa sehingga menjadi mekanisme transport aktif
yang menggerakkan ion natrium dan kalium kembali ke posisi awal. Ini disebut dengan relaksasi. Tortora Gerard Derrickson 2017, Watson 2018. Sumber energi untuk kontraksi otot rangka terbagi atas 3, yaitu yang pertama fosfokreatin melibatkan gabungan dari kreatine fosfate atau CP yang menghasilkan 1 ATP dan kreatin yang tidak terjadi penggunaan oksigen. Sumber energi yang digunakan adalah C, P, dan ADP dan dapat langsung digunakan oleh otot tetapi cepat habis, yaitu sekitar kurang dari 15 menit. Dan yang kedua, respirasi aerobik terjadi di mitokondria dan melibatkan metabolisme yang menggunakan oksigen. Sumber yang digunakan adalah glukosa, asam pripat, asam lemak bebas dari jaringan adiposa, dan asam amino dari katabolisme protein yang menghasilkan 32 ATP, CO2, H2O, dan ini membutuhkan waktu yang lama hingga berjam-jam. Dan yang ketiga, respirasi anaerob terjadi di glukosil yang tidak menggunakan oksigen. Selama gliklosis terjadi di sitosol, glukosa dipecah menjadi asam pripat dan produk yang dihasilkan adalah 2 ATP dan asam laktat. Pembentukan energi 2,5 kali lebih cepat dari mekanisme fosforilasi, yaitu 30-40 detik untuk aktivitas otot yang berat.